Bab 391. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi pada saat itu. Pintu ruang tamu yang berat telah ditendang ke bawah, menyebabkan debu berterbangan kemana-mana. Dustin sangat terkejut sehingga dia berhenti dan menatap dengan bodoh. Ketika debu mereda, sesosok berjalan perlahan. Hah! Levi! Son berseru kaget. Ketika Zoe melihat Levi di sana, dia dengan cepat melepaskan diri dan bergegas ke arahnya. Meskipun Zoe berdiri di tempatnya lebih awal, dia ketakutan. Levi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap keluarga Lopez. Siapapun yang mengenal Levi akan ketakutan karena Levi terlihat sangat menakutkan dan kejam pada saat itu. Jika mereka berada di medan perang, musuh Levi akan menemui ajalnya. Ada pepatah tentang Levi yang berbunyi, ketika dewa perang marah, 1.000.000 tentara tersembunyi akan bangkit. Apakah kamu orang yang akan memukul istriku? Tanya Levi. Iya, itu aku. Kamu Levi Garrison. Betapa nyamannya. Pamanku akan mengejarmu juga, jadi aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk pamanku, ejek Dustin. Keluarga Lopez dari South City tahu semua tentang Levi Garrison yang terkenal kejam. Orang itu ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Quentin Land. Dia juga ada di sana ketika Wesley menjadi lumpuh. Turunkan dia, perintah Dustin. Keempat bawahan Dustin berjalan menuju Levi perlahan. Minggir sekarang, sayang. Aku akan menangani ini. Levi membawa Zoe ke samping. Levi melihat seorang pria datang ke arahnya, jadi dia bergegas ke depan juga dan meninju wajah pria itu. Pukulan itu mematahkan 10 gigi pria itu dan mendistorsi separuh wajahnya. Hook kiri lainnya menyapu wajah pria lain. Pria itu jatuh dan pingsan karena satu pukulan itu. Dua pria yang tersisa juga dipukul dan membutuhkan setidaknya 1 bulan istirahat di tempat tidur. Apa? Dia sekuat itu. Kekuatan Levi mengejutkan semua orang. Dia petarung yang baik. Orang yang paling takut tidak lain adalah Dustin Lopez. Dia tahu betapa kuatnya keempat pria yang dia bawa. Dustin merasa sedikit takut saat melihat Levi mendekatinya. Apakah kamu bahkan menyadari apa yang kamu lakukan? Dustin memegang cambuk di tangannya ketika dia memperingatkan, Levi Garrison, kamu mati karena kamu terus menantang keluarga Lopez dari South City. Pamanku datang jauh-jauh hanya untuk mengalahkanmu. Jika kamu berlutut dan mohon pengampunan saya sekarang, saya mungkin berpikir untuk membiarkan Anda pergi. Levi menyeringai. Dia menyambar cambuk dari Dustin pada detik berikutnya. Levi memeriksa cambuk itu dan terkekeh, jadi ini cambuk untuk melaksanakan hukuman. Cukup kuat. Dustin hanya bisa berkeringat ketakutan saat dia memarahi, aku memperingatkanmu, Levi Garrison. Tenang, jangan bertindak impulsif atau kamu dan istrimu akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Levi menyeringai, ku dengar kau akan mencambuk istriku 10 kali. Benarkah? Hah? Tidak, aku. Cambuk. Levi tiba-tiba menebaskan cambuk pada Dustin. Hanya satu cambuk yang diperlukan untuk merobek pakaian Dustin dan meninggalkan luka yang dalam dan berdarah. Ah! Dustin berteriak kesakitan. Teriakan menyakitkan itu membuat Harry dan yang lainnya mundur. Levi mencambuk Dustin sekali lagi. Cambuk kedua itu membuat pakaian Dustin jatuh dari tubuhnya, dan tanda berdarah kedua di tubuhnya yang gemuk membuat semua orang merinding. Ah! Dustin berguling-guling di lantai dan berteriak kesakitan. Cambuk ketiga mendarat. Dustin sekarat karena kesakitan saat itu. Yang bisa dia rasakan hanyalah penderitaan, dan dia telah berteriak begitu keras sehingga dia kehilangan suaranya. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Bab 392. Levi terus mencambuk sampai ke-10 cambuk itu terkirim. Dustin segera berhenti berteriak. Tubuhnya telah dicambuk tanpa ampun sehingga dia berhenti bergerak. Dia meringkuk kesakitan. Dia tidak mati, tetapi semua orang tahu bahwa Dustin pada dasarnya lumpuh. 10 cambuk itu telah mencabut nyawanya, dan dia akan beristirahat di tempat tidur setidaknya selama 1 tahun. Lemah sekali, ejek Levi sebelum dia melemparkan cambuk itu ke samping dan pergi. Cepat, panggil ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Harry menjadi gugup. Hal-hal menjadi di luar kendali. Dustin adalah orang berikutnya yang mewarisi tanah milik keluarga Lopez di South City. Namun, dia telah terluka parah di Northampton, dan Harry dan yang lainnya kemungkinan akan dihukum berat atas apa yang telah terjadi. Lewi itu terlalu bodoh dan berani.
Beraninya dia menyerang anggota keluarga Lopez dari South City. Son ternganga saat dia menyeringai. Kamu tahu, kamu benar. Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin keluarga Lopez dari South City akan membiarkannya hidup. Benar, bukankah Sebastian yang terkenal datang untuk menghancurkannya? Melanie dan yang lainnya mengantisipasi pertarungan di masa depan dengan penuh semangat. Pada akhirnya, Dustin selamat dari insiden itu, tetapi rumah sakit melaporkan bahwa dia akan mengalami banyak komplikasi di masa depan. Misalnya, Dustin mungkin koma dan tidak pernah bangun. Kemungkinan besar juga Dustin akan menjadi orang gila. Tidak ada situasi yang diinginkan oleh keluarga Lopez dari South City. Itu adalah komandan mereka berikutnya. Itu akan menjadi lelucon total jika dia berubah menjadi orang gila. Keluarga Lopez tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Ketika keluarga Lopez di South City mengetahui apa yang telah terjadi, mereka menjadi marah. Mereka mengumumkan akan membalaskan dendam Dustin, bahkan jika itu berarti menggulingkan seluruh Hampton Utara. 3 pria berada di garis untuk berhasil dan memimpin generasi berikutnya dari keluarga Lopez. Quentin telah terbunuh, Wesley lumpuh, dan Dustin mungkin koma. Siapa yang akan baik-baik saja dengan sesuatu seperti itu? Sebastian yang terkenal akan pergi ke Northampton pada minggu berikutnya, tetapi dia muncul pada hari berikutnya setelah mendengar tentang apa yang terjadi. Di halaman belakang sebuah rumah besar di South City, seorang lelaki tua dengan pakaian kuno sedang duduk di dekat meja, menikmati tehnya. Pria itu adalah Sebastian yang terkenal. Ada pepatah di South City yang berbunyi, seseorang lebih suka menghadapi iblis daripada melawan Sebastian. Itu membuktikan betapa kuat dan menakutkannya Sebastian sebenarnya. Gelarnya sebagai orang yang bisa menggulingkan iblis bukannya tidak berdasar. Dia kejam dan haus darah ketika dia masih muda, dan tangannya telah mengambil banyak nyawa. Mereka mengatakan bahwa jumlah orang yang dia bunuh setara dengan jumlah bintang di langit. Sebastian kemudian melangkah mundur untuk menetap di masa pensiun. Dia akan minum teh, berkebun setiap hari, dan akan pergi ke kuil pada beberapa kesempatan. Dia melakukan itu untuk menjadi zen dan mengubah hidupnya yang penuh kekerasan. Sayangnya, dia melakukannya secara berlebihan. Insiden dengan anak baptisnya, Quentin Lane, telah membuatnya kembali ke dirinya yang dulu. Dia bahkan lebih marah setelah kedua keponakannya terluka. Semuanya sudah siap, Pak. Kita bisa berangkat ke Northampton besok, lapor pelayan Sebastian, Simon. Simon sebenarnya adalah petarung yang terampil juga. Sebastian menyesap teh sebelum menginstruksikan dengan tenang, pergi, keluarkan pengawal hitam putih dari penjara. Hah? Apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Simon gemetar. Pengawal hitam dan putih terlalu menakutkan. Iya. Oke, saya akan segera mengaturnya, jawab Simon. Setelah itu, Simon menarik napas dalam-dalam dan pergi. Ketenaran Sebastian dan ketakutan yang dia ilhami sebagian disebabkan oleh pengawal hitam dan putih. Kedua pria itu lebih kejam darinya, mereka kanibal. Mereka berdua terlibat dalam pertempuran dengan 200 orang dan menang. Pertempuran itu membuat mereka terkenal. Ketenaran Sebastian tak terukur. Bagian kejam dari ketenaran itu terkait dengan pengawal hitam putih. Mereka adalah penguasa kekejaman. Rumor mengatakan bahwa mereka tumbuh dengan serigala dan makan daging mentah setiap hari. Mereka sendirian mengalahkan 200 tentara dan menjadi terkenal. Mereka kemudian bergabung dengan turnamen tinju bawah tanah, tetapi mereka sangat kejam sehingga mereka didiskualifikasi. Ada cerita tentang bagaimana, selama pertandingan, salah satu dari mereka merobek tulang rusuk lawannya dan menggunakan tulang rusuk itu untuk menusuk orang itu sampai mati. Mereka kemudian bergabung dengan tim Sebastian dan membuat kekacauan di mana-mana. Mereka telah membunuh begitu banyak orang sehingga ada banyak tokoh dan keluarga kuat yang bahkan tidak berani menatap mata mereka. Penyebutan pengawal hitam putih saja membuat orang gemetar ketakutan. Pengawal hitam putih menjadi terlalu kejam dan menyebabkan banyak masalah, jadi Sebastian mengunci mereka. Sebastian membawa pengawal hitam putih ke Hampton Utara berarti dia mulai serius. Ketika warga kota selatan mengetahui bahwa pengawal hitam putih dibebaskan dari penjara, semua orang menjadi gugup. Keduanya dibebaskan berarti seseorang pasti akan mati. Warga menghela napas lega ketika mereka mengetahui bahwa Sebastian membawa para pembunuh itu ke Northampton. Namun, mereka mulai berdoa untuk Northampton.
Mereka bertanya-tanya bajingan sial mana yang telah membuat Sebastian begitu marah sehingga dia melepaskan pengawal hitam dan putih. Semua orang tahu bahwa siapapun yang menyinggung Sebastian akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Kematian akan menjadi pilihan yang lebih baik karena metode pengawal hitam putih yang tidak manusiawi selalu membuat semua orang ketakutan. Bab 393. Jaringan di Northampton masih cukup bagus. Ketika Glenn mendengar berita itu, dia langsung pergi mencari Levi. Garrison, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebastian akan datang ke Northampton besok dengan pengawal hitam putih. Glenn menyeka keringatnya. Jadi bagaimana jika mereka datang? Mengapa kamu begitu takut? Levi tertawa. Tuan Garrison, mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi mereka bertiga gila. Mereka seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Kamu tahu Liam, kan? Dia kuat dan tidak disiplin. Yang mengalahkannya adalah Sebastian dan pengawal hitam putih. Liam harus berlutut dan memohon belas kasihan kepada mereka. Nyawanya selamat karena itu, tetapi mereka masih melumpuhkan semua anggota tubuhnya. Glenn menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, pengawal hitam dan putih sangat brutal. Mereka membunuh semua orang di panti asuhan ketika mereka berusia 10 tahun, dan kecenderungan kekerasan mereka semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Mereka telah membunuh banyak orang, dan rumor mengatakannya, bahwa mereka adalah kanibal. Mereka pada dasarnya adalah iblis. Levi tertawa. Dia telah melihat semua jenis orang gila selama waktunya di ketentaraan. Banyak tempat memiliki setan serupa yang telah membunuh ribuan orang sebelumnya, tetapi dia telah mengalahkan mereka semua. Hati-hati, Tuan Garrison. Mereka di sini untuk menghancurkanmu, Glenn memperingatkan. Yah, karena mereka akan datang ke Northampton, maka kita akan menjebak mereka di sini, kata Levi kejam. Hah? Glenn berseru, tercengang. Bukankah pria ini terlalu kenyang? Menjebak Sebastian dan pengawal hitam putih. Glenn tidak berpikir itu masuk akal, tetapi dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Berita tentang bagaimana Sebastian menuju ke Northampton dengan pengawal hitam dan putih telah menyebar. Semua orang mulai menghindari tempat itu, hanya tinggal di rumah. Beberapa keluarga yang kuat, bagaimanapun, bersiap-siap untuk menyambut ketiga pria itu. Tampaknya Sebastian tidak hanya ada di sana untuk membalas dendam. Dia juga ada di sana karena dia memperluas ke Northampton. Keluarga yang kuat berpikir bahwa jika mereka meninggalkan kesan yang baik pada Sebastian, mereka mungkin mendapat manfaat darinya di masa depan. Harry dan yang lainnya berjaga di rumah sakit. Mereka bersemangat tetapi juga takut mendengar bahwa Sebastian sedang menuju. Dengan Sebastian di sana, Northampton praktis akan didominasi oleh keluarga Lopez. Dengan demikian, mereka juga akan mendapat manfaat darinya. Namun, mereka juga takut, karena Sebastian mungkin menyalahkan mereka atas apa yang telah terjadi. Akan sangat bagus jika Dustin bisa bangun sebelum Sebastian sampai di sini, desah Son. Ketika dokter mendengar itu, dia berkata, saya punya ide yang mungkin bisa membantu dengan itu. Ada apa? Beritahu kami. Jika berhasil, kami akan menghadiahimu dengan mahal, kata Harry, yang matanya langsung berbinar. Dokter menjawab, seorang ahli medis yang saya kenal mungkin dapat menyembuhkan pasien ini, dan kemungkinan besar dia tahu bagaimana membangunkan pasien. Bab 394. Betulkah? Tanya Harry, yang matanya bersinar penuh harapan seperti mata keluarganya. Iya, dia pasti yang teratas di bidang medis di Erudia. Namun, saya dengar dia akan naik pesawat dan meninggalkan Northampton besok, kata dokter itu. Apakah Anda berbicara tentang Benny Quinton? Tanya Fabian. Iya, siapa lagi yang begitu terampil? Dokter itu mengangguk. Harry tampak bermasalah ketika dia berkata, tetapi saya mendengar bahwa Benny Quinton tidak lagi menerima pasien. Dia pasti akan menolak permintaan kita jika kita meminta. Kita harus mencoba. Sebastian akan ada di sini besok. Harry dan keluarganya segera tiba di tempat Azure Dragon dan Benny Quinton tinggal. Mereka meminta Benny untuk membantu menyembuhkan Dustin, tetapi seperti yang diharapkan, Benny menolak tawaran mereka. Harry dan yang lainnya terus mencoba mencari solusi lain setelah itu. Hari berikutnya bergulir segera setelah itu. Sekelompok mobil muncul di Northampton. Beberapa mobil terakhir memiliki sekitar selusin pria berpakaian hitam. Mereka keluar dan berdiri di samping. Simon mengemudikan Rolls-Royce memimpin.
Dia keluar dan berputar untuk membukakan pintu bagi Sebastian. Sebastian mengenakan pakaian hitam kuno, dan memegang tongkat berjalan dengan ukiran kepala naga di atasnya. Dia mengeluarkan aura yang mendominasi saat dia memindai tempat itu. Setelah itu, dia berjalan ke mobil mewah hitam di ujung. Mobil itu mengeluarkan aura dingin, dan mobil itu berguncang begitu keras hingga seolah-olah akan terguling. Tetap di dalam mobil dan jangan pergi sampai aku memberi izin, perintah Sebastian. Baru kemudian mobil berhenti bergetar. Simon gemetar ketakutan karena itulah mobil yang diambil pengawal hitam putih. Jika keduanya muncul di jalan, seluruh tempat pasti akan terbalik. Simon kemudian membawa Sebastian ke rumah sakit, dan mereka menuju ke kamar Dustin. Harry dan yang lainnya berlutut di depan Sebastian. Ini semua salah kami, Sebastian. Kami tidak mengamankan Dustin. Kami salah, jadi tolong hukum kami sesuai keinginanmu, teriak Harry. Sebastian mengamati semua orang dan menjawab dengan kejam, bangun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang-orang itu tidak mudah dihadapi, atau Quentin dan Wesley tidak akan dikalahkan. Harry menjawab dengan lembut, aku tidak berani. Levi adalah menantuku, tapi aku tidak mengajarinya aturannya. Aku tidak tahu dia sekuat itu. Aku bilang, berdiri. Sebastian tiba-tiba meninggikan suaranya. Itu membuat Harry dan yang lainnya melompat ketakutan. Mereka berhenti omong kosong saat itu. Sebastian pergi untuk memeriksa Dustin. Apa kata dokter? Dia bertanya. Itu tidak baik. Dia tidak akan bisa bangun untuk saat ini dan mungkin tetap dalam kondisi vegetatif yang persisten, jawab Harry. Sebastian tampak hancur saat itu. Namun, masih ada harapan. Benny Quinton ada di Northampton, dan dia adalah ahli terbaik di bidang medis. Kami memintanya untuk datang kemarin, tetapi dia menolak tawaran kami. Pesawatnya akan lepas landas hari ini, dan dia harus naik dalam 2 jam. Mata Sebastian bersinar dengan kilatan kejam setelah mendengar itu. Simon, jemput Benny Quinton. Jangan biarkan dia naik pesawat itu. Harry kemudian menambahkan, tetap saja, kamu tidak boleh terlalu berharap karena Benny memiliki aturan tentang bagaimana dia tidak melakukan panggilan pribadi. Dewa Perang, Liam Maci, menyeret Benny sekali. Segalanya tidak berakhir dengan baik. Petik 2. Mata Sebastian terbakar amarah yang tidak terkendali saat dia meraung, Liam Maci yang lemah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Bab 395. Saya bisa mempekerjakan siapapun yang bisa dia pekerjakan, dan saya mampu meyakinkan orang yang tidak bisa dia yakinkan. Pergi, bawa Benny Quinton segera. Dia harus menyembuhkan keponakanku. Simon mengangguk, dimengerti. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau datang atas perintahmu. Itu benar. Mereka yang tidak mematuhiku akan menemui ajalnya sebelum waktunya, ejek Sebastian. Harry dan yang lainnya gemetar saat mereka berdiri di samping Sebastian. Aura Sebastian terlalu kuat. Semua orang merasakan beban gunung yang menimpa mereka ketika mereka mendengarnya berbicara. Karena itu, mereka semua berkeringat saat itu. Simon segera berangkat untuk menjemput Benny Quinton. Henry dan yang lainnya mulai berkata, Sebastian, ini semua salah Levi dan Zoe. Mereka dekat dengan Nueve dan Trey, dan mereka pikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan karena itu. Mereka tidak menghormati keluarga Lopez dari South City. Lewi Garrison yang aneh. Aku di sini hanya untuk berurusan dengannya. Aku tidak peduli siapa yang dia dukung, aku tidak akan memaafkannya. Juga, aku akan tinggal di sini selamanya. Rencanaku sederhana. Aku akan membuat semua orang di Northampton gemetar ketakutan saat mendengar nama kita, kata Sebastian. Harry dan yang lainnya sangat bersemangat. Apakah itu akhirnya kesempatan mereka untuk bersinar? Tidak peduli betapa tidak bergunanya mereka. Menjadi anggota keluarga Lopez sudah cukup. Hampton Utara akan segera menjadi milik Sebastian. Liam Maci, Winston Gonzales, dan Kamar Dagang Hampton Utara semuanya akan jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan Sebastian. Pada saat itu, Harry dan yang lainnya mulai berfantasi tentang masa depan mereka. Simon bergegas ke bandara dengan sekitar 10 orang. Levi secara pribadi mengemudikan mobil untuk membawa Benny Quinton dan asistennya ke bandara. Awalnya Levi ingin menggunakan pesawat militer untuk membawa Benny langsung ke Vermont, namun tawaran itu ditolak Benny. Begitulah Benny Quinton. Dia adalah seorang dokter biasa dengan jiwa yang murni.
Levi menemani mereka sampai mereka pergi ke ruang tunggu. Sayangnya, sebuah van berhenti di bandara setelah Levi pergi. Simon dan lebih dari 10 pria bergegas ke bandara. Benny dan asistennya baru saja mendapatkan boarding pass mereka dan sedang menuju gerbang. Namun, lebih dari 10 pria muncul di depan mereka. Tuan Benny Quinton, silakan ikut kami. Simon sangat cepat. Dia tidak pernah memberi Benny kesempatan untuk berbicara sebelum dia menangkap mereka. Ketika Benny dan asistennya akhirnya datang, mereka sudah berada di dalam van. Ayo pergi, perintah Simon sebelum mobil berangkat. Di rumah sakit, Benny Quinton dan asistennya diseret paksa ke kamar pasien. Semua orang berubah serius dan sopan saat melihat Benny Quinton di sana. Akan tetapi, Sebastian melotot dengan jijik dan mengejek, "Aku benci orang terpelajar sepertimu." Sangat sok. Benny menyeringai, "Lalu kenapa kamu bersikeras membawaku ke sini?" "Karena kamu adalah seorang dokter yang dapat menyembuhkan pasien. Hanya itu yang pantas kamu dapatkan." Sebastian menunjuk Dustin, lalu memerintahkan dengan kejam, "Perlakukan keponakanku sekarang juga. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu total 1 miliar. Jika tidak, kamu dapat memilih apakah kamu ingin mempertahankan lengan atau kakimu." Gaya barbar Sebastian membuat Benny tercengang. Liam Maci juga seorang pengganggu yang kuat, tetapi bahkan pria itu telah menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Benny. Pria di depan Benny benar-benar tercela dan tidak terkendali. Dia tampak seperti orang gila. "Tidak, Anda punya aturan, tapi saya juga," bantah Benny. "Seperti yang saya katakan, orang berpendidikan seperti Anda itu mengerikan. Bukankah tugas Anda menyembuhkan orang sakit? Mengapa Anda tidak mengobatinya? Di mana yang disebut moral?" Ejek Sebastian. "Kamu tidak bermoral dan menculikku, jadi aku tidak punya kewajiban untuk membantumu," desak Benny. Septian tertawa keras. "Ada terlalu banyak cara untuk memaksa tanganmu. Simon." Simon segera menerima pesan itu. Simon menendang asisten Benny ke lantai. Asisten itu menangis. Bersambung.